Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Perhatian harus diberikan kepada ibu-ibu hamil, ya, kemudian juga anak-anak kita supaya tidak terkena stunting dan para pelajar. Tapi bagaimana kalau kaum lelaki atau pria, dia juga tidak mampu, misalnya untuk memenuhi pangan sehari-hari, itu kan dijamin oleh konstitusi. Ini bukan soal rasis, tapi soal fakta. Apakah berkomunikasi dengan orang-orang satu daerah itu lebih gampang? Apa pendapat Pak Zulhas kalau ada orang yang mengatakan PAN itu partai artis nasional? Semua asal ada kita sungguh-sungguh bekerja keras, insya Allah ada jalan. Oleh karena itu gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kali ini Q&A menghadirkan bintang tamu yang spesial. Ia adalah sosok politisi yang sudah malang melintang di berbagai macam rezim berganti. Dan tak lupa ia juga adalah salah satu ketua umum partai besar negeri ini. Dan dia asalnya dari Lampung. Siapakah dia? Sebelum nanti kita ngobrol bersama sosok yang satu ini, kita saksikan dulu tayangan satu ini. Siapa tak mengenal sosok politisi kawakan ini? Zulkifli Hasan lahir di Lampung 31 Agustus 1962. Lebih dikenal dengan nama Zulhas atau Bang Zul, adalah seorang wirausahawan dan politisi berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ia pernah menjalani posisi menteri di 3 era kepemimpinan presiden dari SBY, Jokowi hingga Prabowo. Perjalanan hidup seorang Bang Zul saat ini jauh dari cita-cita awal yang ingin menjadi dokter atau menjadi seorang kiai seperti harapan sang ayah. Lahir dari keluarga petani, menjadi pria yang dikenal gigih dan pekerja keras, memiliki mimpi untuk menyejahterakan petani Indonesia di tengah gempuran kondisi ekonomi yang tak pasti. Mampukah Bang Zul mewujudkan swasembada pangan dalam waktu singkat? Yuk kita lihat. Ya, seperti tadi yang sudah kita saksikan bersama, saya sudah bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Boleh tepuk tangan semuanya buat Pak Zulkifli Hasan. Bapak, selamat tahun baru, semangat baru. Apa yang dirubah di tahun 2025? Saya ya, tentu bersyukur kepada Allah sudah melewati hari-hari yang tidak mudah, ya kan, dan berdoa agar tahun 2025 ini berarti kan usianya berkurang 1 tahun, ya. Jatahnya itu loh, ya, bukan tambah kan, kurang. Gitu. Nah, oleh karena itu saya biasanya kalau malam tahun baru itu selalu berdoa kepada Allah agar sisa usia itu bisa lebih baik, bisa lebih berkah, ya, ditambah usia berada dalam kebaikan. Bang Zul kan dari keluarga petani, punya track record yang memahami dunia petani seperti apa. Ya. Tapi petani kita masih susah di tengah harga beras kita paling mahal se-ASEAN, catatannya seperti itu. Jadi, itu gimana Bang Zul bisa demikian? Jadi Yohana, ya, saya ini sebetulnya masuk politik itu karena pesan bapak saya.
Kalau di kampung saya kan kampung kecil ya. Kampung kecil, jadi kalau laki-laki itu sholat ke masjid. Kalau tidak ke masjid itu perempuan. Gitu. Jadi kalau pulang dari sholat masjid, bapak saya selalu bilang, tuh lihat tuh katanya, saudara-saudara kamu, orang di kampung kita, gelap-gelap sudah pergi ya. Terus pulang gelap. Ini petani maksudnya. Ada yang kerja di kebun, ada yang bekerja di sawah, atau di ladang ya kan. Pergi gelap, pulang gelap, makanan dibawain biasanya. Badannya gelap kena matahari, kata bapak saya lihat tuh. Dan yang paling sulit itu rezekinya gelap. Nah, pergi gelap, pulang gelap, petani itu rezekinya gelap, kata bapak saya. Jadi kamu biar kami susah, biar bapakmu susah, kamu mesti sekolah. Ya. Tapi nanti kalau sudah bisa, udah berhasil, nanti bela ini. Nah, itulah sebetulnya yang selalu terngiang di kuping saya sehingga tahun 98-99 saya masuk politik ya. Karena cita-cita itu Iya. ingin membela petani. Iya. Tapi sampai sekarang Tapi gimana saya Pak? baru Sudah merasa berhasil belum? Saya baru diberi kesempatan yang betul-betul posisi mengambil keputusan ya sekarang ini karena Menko bidang pangan. Selama Menteri Perdagangan nggak bisa? Itu keputusan pemerintah kan. Karena impor itu kan risiko daripada produksi kita yang kurang. Di 2025 ini intinya para petani kita akan bisa lebih sejahtera tidak Pak dengan Bapak sekarang menjadi Menko Pangan? Insya Allah. Jadi setelah saya diberi percaya Bapak Presiden menjadi Menko Pangan, ya, dan saya bersyukur lagi karena memang program prioritas utamanya itu Pak Prabowo ini kan swasembada pangan. Nah, jadi tapi, program utama ya top prioritinya swasembada pangan. Tapi sebelumnya itu di 2 periode pemerintahan Pak Jokowi impor beras sepanjang 2015-2023 mencapai 8,4 juta ton. Dan sekarang tidak hanya beras, swasembada pangan bisa simsalabim secepat itu kah Pak? Dari yang tadi kekurangan sekarang kita swasembada lagi. Ya begini kata Pak Prabowo. Kita jangan rendah diri, ya. Kita jangan apa-apa merasa tidak bisa. Jadi Presiden perintahkan kepada bantu-bantunya pada kami, ya kita itu berjuang dulu, ya Yohana. Kita bekerja keras dulu, berjuang dulu. Segala masalah kita petakan, kita lihat, kita cari solusinya, bekerja keras. Kalau nanti memang nggak bisa, baru. Oleh karena itu kami meyakini bahwa kita dalam waktunya cepat sudah bisa, tidak usah impor beras, tidak usah impor garam dan lain-lain. Gitu. Nah di tengah swasembada pangan tadi juga di pemerintahan Pak Prabowo juga sudah jarang kita mendengar food estate itu Pak. Kenapa tidak ada lagi? Apakah memang dianggap sudah tidak diperlukan? Agar swasembada itu ada 2 caranya, Yohana. Satu, kita melakukan optimalisasi yang ada. Ini kita sudah punya lahan pertanian, kita punya irigasi, ya sudah ada. Itu kita optimalisasi. Yang kedua, tentu kita harus membangun yang baru, yang disebut food estate itu. Nah, ini yang bangun yang baru tentu perlu waktu kan. Bisa 5 tahun, bisa 7 tahun. Membangun yang baru kan sesuatu yang baru nggak mudah. Ya, misalnya kita sekarang sedang mengembangkan di Merauke 2 juta. Ada untuk ladang atau tanaman padi, ada juga tanaman tebu. Ya, 2 juta tentu memerlukan waktu. Ya, yang baru, yang kita kenal tadi food estate. Memang Pak Prabowo tidak mau gembar-gembor beliau itu. Kadang-kadang juga kalau kunjungan incognito, tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba itu ya tidak di apa namanya tidak di Pak Prabowo tidak begitu suka acara-acara seremonial ya. Beliau datang bolak-balik tapi ya itu incognito ya, tiba-tiba datang gitu. Tapi itu yang baru memang perlu waktu. Tapi yang optimalisasi ini bisa cepat dirasakan. Sebelum kita lanjutkan, ada satu rekan panelis yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk Pak Zul. Kita akan tayangkan. Nanti. Mungkin Bapak kenal dengan sosok satu ini. Malam, selamat tahun baru Abangda Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Saya punya pertanyaan begini. Sekarang ini kan yang akan mendapatkan makanan bergizi gratis itu disebutkan ibu-ibu, khususnya yang hamil, kemudian anak-anak,
dan para pelajar. Padahal menurut konstitusi kita, itu yang harusnya mendapatkan makanan bergizi gratis itu adalah seluruh fakir miskin dan anak terlantar. Maksud saya tentu saja perhatian harus diberikan kepada ibu-ibu hamil, kemudian juga anak-anak kita supaya tidak terkena stunting dan para pelajar. Tapi bagaimana kalau kaum lelaki atau pria demikian rentannya atau di bawah kondisi tertentu, dia juga tidak mampu, misalnya untuk memenuhi pangan sehari-hari, itu kan dijamin oleh konstitusi. Nah, mudah-mudahan Bangda Zulkifli Hasan bisa membenarkan persepsi itu, bahwa yang perlu mendapatkan pangan di Indonesia ini, apalagi yang diberikan oleh negara sebagai perlindungan sesuai konstitusi, bukan hanya ibu-ibu, khususnya ibu-ibu hamil, para pelajar dan anak-anak, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, pria ataupun perempuan yang betul-betul memang tidak berdaya untuk mendapatkan pangan sehari-hari. Ya, ini sahabat saya. Ya, silakan Pak. Jadi tadi yang betul-betul memerlukan itu sudah didahulukan. Kita ada Menteri Sosial, itu memberi makan lansia itu jauh sebelumnya sudah, programnya sudah ada. Itu lansia itu hampir 1 triliun lebih anggarannya. Juga ada 2 juta lebih rakyat kita yang memang sudah nggak bisa apa-apa ini. Ya sudah miskin ekstrim, itu tiap bulan dibantu. Sudah lama, kalau ini sudah bertahun-tahun. Itu ditangani oleh Menteri Sosial yang kalau saya tidak salah itu hampir total anggarannya 40 triliun lebih. Itu yang tiap bulan itu dulu memang dalam bentuk pangan, sekarang dalam bentuk cash transfer, karena ada kejadian-kejadian yang kemarin ramai lah. Oleh karena itu sekarang diminta datanya, kemudian ditransfer, cash transfer langsung. Itu sudah. Gitu. Nah, yang belum itu anak-anak sekolah kita ini yang ingin, dan ibu hamil yang ingin mendapat perhatian pemerintah agar mereka ini dapat makanan yang bergizi. Karena kalau tidak, kita nanti sumber daya manusia kita tentu tidak akan bisa bersaing kalau gizinya kurang kan. IQ-nya bisa rendah, kemampuan fisik, IQ dan sebagainya itu tentu akan menjadi. Karena kuncinya nanti adalah sumber daya manusia. Ini akan di-launching tanggal 6 Januari 2025 ya Pak? Makan bergizi gratis secara resmi? Ya, sekarang anggarannya baru 71 triliun memang belum semua. Belum semua. Nah, sekarang Bapak Presiden lagi berusaha keras agar melihat anggaran yang ada. Kan ini kan anggaran ini perlu sana sini, tarik sana tarik sini. Nah, ini menarik Pak soal anggaran. Ini makan bergizi gratis untuk 82,9 juta penerima membutuhkan anggaran 800 miliar per hari. Jika total implementasinya 400 triliun, jika diimplementasikan secara penuh itu Pak, luar biasa sekali Pak ini programnya. Jadi yang pertama 71 triliun. Uangnya dari mana Pak itu Pak? Pertama 71 dulu, karena uangnya kan belum kelihatan atau masih dipergunakan untuk yang lain 71 triliun itu mulai tanggal 6 untuk 15 juta. Nanti Juni diharapkan kita bisa lagi menyisir, pendapatan bertambah, negara bertambah. Kita juga lihat prioritas-prioritas mana. Kalau bisa lagi nanti ditarik senilai 140 triliun dari anggaran-anggaran yang lain, misalnya anggaran perjalanan dinas. Kita sekarang saya nggak boleh keluar negeri. Dari berbagai itu kemudian pemerintah tentu juga mencari tambahan-tambahan pendapatan Kalau nanti Juni memungkinkan, Badan Gizi Nasional sudah mengusulkan tambahan 140 triliun. Kalau bisa Juni nanti 140 triliun, maka seluruh anak-anak kita akan dapat makan siang. Tapi kenapa yang jadi wakil ketua umum PAN barusan Sakti Wahyu Trenggono? Kenapa nggak Erick Thohir? Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.